Tanpa terasa waktu berlalu dengan begitu cepat, terdengar suara bel tanda akhir kelas berbunyi. Setelah mengakhiri pelajarannya, Semira pun berjalan keluar kelas dengan sepatu hak tingginya sambil membawa bahan ajarnya. Wali kelas kita benar-benar yang terbaik. Jika aku bisa menemukan pacar seperti Bu Semira, aku akan dengan senang hati menyia-nyiakan hidupku di sini 10 tahun lagi, ujar Raihan, lalu menghela napas pelan sambil menatap punggung Semira yang anggun. Apa? Berapa banyak tisu toilet yang harus kamu siapkan malam ini? Ledek Rian sambil tersenyum. Mungkin beberapa gulungan tisu, jawab Raihan dengan ekspresi serius. Ketika Morgan mendengar percakapan antara Raihan dan Rian, dia tiba-tiba teringat akan percakapan sebelumnya dengan Semira. Sebenarnya, Semira tahu betul apa yang dipikirkan para mahasiswa di kelas tentang dirinya. Akan tetapi Morgan pikir, meskipun Semira terlihat seronok dan berpakaian sangat seksi, dia masih sangat menghormati tata krama, setidaknya dia tidak secentil seperti yang orang lain katakan tentangnya. Morgan, Semira, yang tadi sudah meninggalkan ruang kelas, ternyata kembali, dan memanggil Morgan dari arah pintu. Morgan dengan cepat berdiri setelah mendengar Semira memanggil dirinya. Bu Semira, ada apa? Tanya pemuda itu dengan ekspresi bingung. Kamu ikut saya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu, jawab Semira pelan, dan langsung keluar dari kelas. Morgan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti Semira keluar. Ketika Rian dan Raihan melihat Morgan pergi, tiba-tiba ada sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Rian, apa kamu sadar bahwa Morgan sepertinya agak dekat dengan Bu Semira akhir-akhir ini? Bisik Raihan. Iya, dia sepertinya sedikit dekat dengan wali kelas kita belakangan ini, balas Rian sambil mengangguk pelan, lalu menyipitkan matanya, dan kembali berkata, apa ada sesuatu yang terjadi antara Morgan dan Bu Semira ya? Petik 2. Kamu jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin Bu Semira menyukai Morgan? Sergah Raihan, lalu tampak terdiam. Kenapa tidak mungkin? Bukankah Morgan hanya miskin saja? Selain miskin, dia tidak memiliki kekurangan apapun lagi. Dia terlihat cukup tampan, bukan tidak mungkin Bu Semira menyukainya, balas Rian dengan pelan. Raihan tampak terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Rian. Pemuda itu kemudian mengangguk pelan, dan berkata, Rian, aku rasa apa yang kamu katakan barusan itu ada benarnya juga. Sepertinya memang ada kemungkinan mereka memiliki hubungan. Lagi pula, Bu Semira punya banyak uang, jadi Morgan punya uang atau tidak, itu bukan masalah besar baginya asal dia tampan. Iya, pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Aku akan menanyakan hal itu nanti setelah Morgan kembali, ujar Rian seraya tersenyum, memamerkan giginya. Sementara itu, Morgan dan Semira terlihat berjalan keluar kelas. Setelah Semira menemukan tempat yang agak sepi, di mana tidak ada seorang pun yang mungkin melihat mereka, dia berhenti, dan menatap Morgan. Di saat yang sama, Morgan juga menatap Semira. Pemuda itu tidak melihat ada kekurangan sedikit pun pada Semira. Wanita itu terlihat sangat sempurna dan menawan di matanya. Namun, meskipun Morgan telah mencoba mengendalikan perasaannya, tanpa sadar dia terpana saat melihat jurang yang dalam di antara buah D***A yang indah milik wanita di hadapannya. Dia tidak bisa hanya melihatnya sekilas. Tubuh Semira sangat sempurna, dengan D***A yang membusung, kaki yang panjang dan mulus, serta pinggang yang raremping. Morgan sama sekali tidak menemukan kekurangan apapun. Sudah cukup melihat tubuh saya, tegur Semira tiba-tiba. Morgan menggaruk kepalanya saat mendengar kata-kata Semira. Pemuda itu tersipu malu seraya berkata, Bu Semira benar-benar sempurna dan cantik. Petik 2. Semira menatap Morgan, dan tersenyum dengan lembut. Kemudian mengulurkan tangan untuk mengeluarkan kartu nama dari saku pakaiannya. Ini kartu nama teman saya. Barnya buka hari ini, alamat bar ada di sini. Kamu bisa pergi ke sana sepulang kelas di sore hari, dan sebut saja nama saya ketika kamu tiba di sana. Gajinya 200.000 per hari, dan kamu bisa langsung mendapatkan gajinya setelah bekerja, katanya dengan suara lembut. Terima kasih, Bu Semira, ucap Morgan sopan. Meskipun sebenarnya Morgan tidak ingin menjadi bartender, tetapi dia telah berjanji pada Semira sebelumnya, jadi tidak mungkin dia menolak tawaran itu sekarang. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Asal kamu tahu, teman saya itu memiliki temperamen yang buruk, jadi sebaiknya kamu berhati-hati,
dan jangan sampai memancing kemarahannya, kata Semira, menasehati. Baik, Bu Semira, balas Morgan seraya mengangguk sekali lagi. Oke, itu saja yang ingin saya bicarakan dengan kamu bisa kembali ke kelas sekarang, kata Semira, kemudian melambai pada Morgan, dan berbalik untuk pergi. Morgan juga berbalik, dan bersiap kembali ke kelas. Oh ya, Morgan, ujar Semira tiba-tiba, tepat saat Morgan berbalik. Iya, Bu Semira, apakah ada hal lain lagi? Tanya Morgan seraya menoleh ke Semira. Morgan, kamu pasti tahu bahwa pencurian sering terjadi di kampus kita akhir-akhir ini, kan? Ucap Semira sambil memandang Morgan. Mendadak Morgan merasa sedikit kesal dengan ucapan Semira, ternyata wanita itu juga meragukan dirinya. Iya, Bu Semira, saya tahu, balas Morgan sambil mengangguk pelan. Bagus kalau kamu tahu, kamu juga harus berhati-hati dengan barang-barangmu. Selain itu, banyak mahasiswa di kelas mungkin salah paham tentangmu, tetapi itu tidak masalah. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu, dan kamu tidak perlu khawatir dengan pendapat orang lain. Semua kesalahpahaman ini akan hilang nanti saat kita menemukan pencurinya, kata Semira dengan nada serius tanpa melepas pandangannya terhadap Morgan. Morgan menatap Semira di depannya, dan kekesalan di hatinya seketika lenyap, tentu saja dia merasa tersentuh saat mendengar kata-kata wanita itu. Tadinya dia pikir Semira juga akan salah paham padanya, jadi dia merasa sangat kesal. Namun, dia tidak menyangka ternyata Semira justru mempercayainya dan bahkan menghibur dirinya. Baiklah, tidak ada lagi yang ingin kusampaikan padamu. Jangan lupa nanti kamu pergi ke bar untuk bekerja, kata Semira sekali lagi, lalu berbalik, dan melangkah pergi. Morgan menatap punggung Semira yang anggun dengan perasaan yang campur aduk. Setelah Morgan menjadi orang kaya, dia bertemu dengan begitu banyak orang, dan merasakan perubahan perlakuan orang-orang tersebut terhadap dirinya. Akan tetapi masih ada beberapa orang yang peduli dengannya dengan tulus tanpa peduli apakah dia punya uang atau tidak. Morgan, sudah jangan dilihat terus, ayo bersiap untuk kelas olahraga. Teriak Ryan dengan suara lantang saat dia keluar dari kelas bersama Rayhan. Iya, aku tahu, jawab Morgan pelan, lalu berbalik, dan mengikuti Ryan. Mereka berlari ke lapangan bersama. Morgan, kamu sepertinya agak dekat dengan wali kelas kita akhir-akhir ini. Apa ada sesuatu di antara kalian berdua? Selidik Rayhan seraya melingkarkan lengannya di leher Morgan, dan tersenyum. Iya, Morgan, mengapa Bu Semira selalu mencarimu? Tanya Ryan. Dia datang kepadaku karena aku akan bekerja paruh waktu di bar temannya. Jika kalian berdua juga tertarik, aku bisa memberikan kesempatan ini pada kalian berdua, jawab Morgan. Lupakan saja, aku tidak akan melakukan pekerjaan paruh waktu, sahut Rayhan dengan cepat seraya melambaikan tangannya ketika mendengar jawaban Morgan. Aku juga tidak tertarik, tukas Ryan menimpali. Pada saat yang sama, di ruang kelas, Kaisen, Vivi, Diane, Vero dan yang lainnya masih duduk di meja mengobrol dan belum pergi. Beberapa menit kemudian, para mahasiswa di kelas hampir semuanya sudah meninggalkan kelas. Hanya tinggal Anna, si ketua kelas, yang duduk sendirian. Kali ini wajah Anna tampak sedikit muram, karena ada uang kuliah yang baru saja terkumpul di tasnya. Dia khawatir jika nanti ada yang mengambil uang itu dari dalam tasnya saat dia keluar. Kaisen melirik ke arah Vivi, Diane, dan Jenny. Dia dan yang lainnya tahu bahwa jika Anna membawa keluar uang kelas sekarang, maka rencana mereka tidak akan bisa terlaksana. Vivi segera mengerti apa maksud Kaisen. Gadis itu pun berdiri, dan berjalan ke arah Anna, lalu berkata sambil tersenyum, Anna, kenapa kamu belum pergi? Ayo kita pergi ke lapangan bersama untuk kelas olahraga. Aku. Anna membuka mulutnya dan hendak berbicara. Saat itu juga Jenny meletakkan tangannya langsung di lengan Anna dan berkata dengan nada mendesaknya, Anna, tunggu apa lagi? Jika tidak segera pergi, kita akan terlambat. Pak Setio memiliki temperamen yang buruk dan kita akan dimarahi kalau sampai terlambat. Jenny dan Vivi pun segera menyeret Anna keluar dari kelas. Tak lama kemudian, Kaisen mengikuti gadis-gadis tersebut keluar dari kelas. Setelah semuanya pergi, kini hanya Vero yang tersisa di kelas. Di lapangan olahraga kampus, semua mahasiswa sudah berada di lapangan dan berbaris,
tapi Vero yang justru merupakan anggota komite olahraga belum juga datang. Di mana anggota komite olahraga dari kelas ini? Teriak seorang pria parubaya dengan perut buncit yang tampak kasar menghampiri kerumunan. Vero pergi ke kamar mandi tadi, Pak. Dia pasti akan segera datang. Sahut Kaisen seketika begitu dia mendengar teriakan pria buncit tadi. Konyol, bisa-bisanya anggota komite olahraga datang terlambat ke kelas olahraga. Setio mendengus dingin dengan ekspresi wajah yang sangat tidak menyenangkan. Pak Setio, maaf saya terlambat. Ujar Vero dengan terengah-engah setelah berlari dari arah kelas. Apa yang kamu lakukan barusan? Bagaimana bisa kamu terlambat masuk ke kelasku? Apa kamu sudah bosan menjadi anggota komite olahraga? Hah? Bentak Setio kasar dengan mata melotot ke arah Vero. Melihat Vero dibentak oleh Setio sekasar itu, sebagian mahasiswa yang sering diganggu oleh Vero merasa sedikit terhibur. Sikap Vero yang sombong dan arogan karena merasa jago dalam pelajaran olahraga, bahkan menjadi salah satu anggota komite olahraga di kampus, tentu membuat sebagian mahasiswa lain menjadi geram. Sehingga saat menyaksikan dia dibentak di depan semua mahasiswa seperti tadi seolah rasa sakit hati mereka terbayar lunas. Aku masih tidak menyangka dia akan dimarahi Pak Setio di depan semua mahasiswa, tetapi aku rasa dia memang pantas mendapatkan itu, ujar Rian dengan suara rendah sambil memandang Vero dari kejauhan. Maaf, Pak Setio, saya tadi sakit perut dan pergi ke kamar mandi, kila Vero sambil menutupi perutnya. Ya sudah, tidak usah banyak bicara, cepat absen teman-temanmu satu per satu. Setio melemparkan daftar nama mahasiswa ke tangan Vero, dan kemudian mencari tempat yang teduh untuk beristirahat. Vero memperhatikan sekilas deretan nama-nama yang ada di dalam daftar, lalu mulai mengabsen nama teman-temannya satu per satu. Setelah memastikan semua mahasiswa di kelas hadir, Vero menoleh ke arah Setio dan berkata, Pak Setio, semua mahasiswa sudah hadir. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Petik 2. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Lari 1000 meter dulu, lalu lanjut voli untuk mahasiswi dan basket untuk mahasiswa. Di mana otakmu? Bagaimana bisa kau tidak ingat apa perintahku? Bentak Setio sekali lagi dengan penuh amarah. Pak Setio, maafkan saya lupa membawa bola basket dan bola voli, tukas Vero pura-pura gugup. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat ambil sekarang, teriak Setio dengan mata terbelalak hingga nyaris terlepas dari sarangnya. Kali ini Setio benar-benar kehilangan kesabarannya. Biasanya Vero tidak pernah membuat kesalahan sama sekali. Namun entah apa yang terjadi hari ini, anak itu bahkan tidak membawa bola basket dan bola voli. Vero mencoba untuk menahan tawa ketika mendengar kata-kata Setio. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia harus menyiapkan perlengkapan olahraga tersebut hari ini, tetapi dia memang sengaja tidak membawanya. Dengan demikian maka dia punya alasan untuk meminta Morgan kembali ke kelas dan mengambil perlengkapan olahraga yang diminta Setio. Tentu saja itu bukanlah ide Vero, melainkan Kaisen. Dia yang merencanakan semuanya dengan penuh perhitungan. Karena untuk ukuran Iki, Vero tentu tidak akan bisa memikirkan rencana yang begitu detail dan hati-hati. Itulah sebabnya Vero begitu mengagumi Kaisen hingga saat ini. Morgan, pergilah ke kelas, ambil bola voli dan basket, lalu cepat bawa kemari. Teriak Vero pada Morgan. Untuk yang lainnya, kita langsung mulai tes kebugaran. Sambungnya. Vero, jelas-jelas kamu yang lupa membawanya. Kenapa kamu tidak pergi mengambilnya sendiri? Protes Rian karena dia merasa Vero sengaja menggertak Morgan, dan dia perlu membela teman dekatnya itu. Iya, kelasnya juga sangat jauh dari sini. Kenapa kamu meminta Morgan pergi sendiri? Teriak Raihan menimpali. Aku anggota komite olahraga. Aku akan mengawasi tes kebugaran jasmani semua orang sebentar lagi. Lagi pula nilai kelas olahraga Morgan selalu bagus, jadi tidak masalah kan jika aku meminta Morgan membantuku mengambil bola voli dan bola basket. Balas Vero dengan mata melotot. Morgan pasti tidak bisa membawa begitu banyak barang sendirian. Aku akan pergi bersamanya untuk membantunya, tukas Ana tiba-tiba. Vero tercengang ketika mendengar kata-kata Ana. Jika Ana benar-benar ikut pergi ke kelas bersama Morgan sekarang, maka rencana mereka mungkin akan berantakan. Kaisen, Vivi dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi yang sama di wajah mereka. Ana, ujian hari ini sangat penting. Sebaiknya kamu tidak pergi, lagi pula,
hanya mengambil bola kok, ucap Vero ragu-ragu sambil tersenyum pada Anna. Tetapi, tidak masalah, aku bisa mengambilnya sendiri. Aku akan pergi sendiri, selam Morgan tiba-tiba tanpa ekspresi seraya berdiri sebelum Anna selesai berbicara. Vero, Kaisen, dan yang lainnya merasa senang setelah mendengar kata-kata Morgan. Awalnya, mereka pikir itu akan sedikit merepotkan, namun, tanpa diduga, Morgan menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Jadi sekarang masalah ini akan menjadi jauh lebih sederhana. Baiklah, Morgan, cepat pergi ambil bolanya dan segera kembali, kata Vero. Morgan mengikuti kata-kata Vero tanpa ragu-ragu. Dia pergi ke kelas, dan sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah jebakan yang dirancang oleh Vero dan teman-temannya. Lebih dari 10 menit kemudian, Morgan kembali ke lapangan olahraga dengan membawa banyak bola basket dan bola voli. Saat itu, seluruh mahasiswa sudah menyelesaikan tes kebugaran jasmani. Ryan dan Rayhan duduk di atas rumput untuk beristirahat. Vero ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan meminta Morgan mengambil begitu banyak bola sendirian. Gerutu Ryan kesal ketika melihat Morgan kembali dengan begitu banyak bola. Sebenarnya tidak terlalu berat kok. Buktinya aku bisa melakukannya kan? Kita tidak perlu berdebat dengan orang seperti Vero, tukas Morgan tanpa ekspresi. Kamu juga, Morgan, mau saja disuruh-suruh Vero. Aku yakin jika itu orang lain, dia pasti akan menolaknya. Sebelum Ryan selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara ponselnya berdering. Pemuda itu segera mengeluarkan ponselnya, dan menjawab panggilan telepon tersebut seraya tersenyum. Melinda, ada apa? Petik 2. Ryan, kamu sedang apa? Aku tidak ada kelas sore ini. Aku mau pergi ke kampusmu, dan bertemu denganmu. Boleh? Tanya Melinda sambil tersenyum. Ya, boleh. Datang saja nanti saat jam makan siang, jawab Ryan dengan cepat, lalu menoleh ke arah Morgan, dan kembali berbicara pada Melinda dengan suara lembut. Oh ya, Melinda, apakah teman sekamarmu, Helen, juga ikut? Petik 2. Dari nada bicaranya, Ryan tampaknya ingin menjodohkan Morgan dan Helen. Ryan, apa kamu gila? Kamu tidak sedang berusaha menjodohkan Helen dengan Morgan yang malang itu, kan? Orang tua Helen itu sangat baik, dan juga merupakan keluarga yang terpandang. Bagaimana mungkin dia bisa menerima Morgan? Dan gara-gara kejadian terakhir tempo hari, Helen tidak mau berbicara denganku selama beberapa hari, jadi sebaiknya kamu jangan bawa-bawa Morgan, si gembel itu lagi. Helen tidak ingin melihatnya sama sekali. Teriak Melinda dengan nada kesal. Baiklah kalau begitu. Balas Ryan seraya menoleh ke Morgan dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Oke, kalau begitu tunggu aku di kampus, kita ketemu nanti saat makan siang ya, pungkas Melinda, lalu mengakhiri panggilan teleponnya. Di Asrama Putri Universitas Musik Surabaya. Setelah berbicara dengan Ryan di telepon, Melinda berdiri di depan cermin dan dengan hati-hati merias wajahnya. Kemudian, setelah memastikan dia sudah terlihat cantik, dia berdiri dan bersiap untuk meninggalkan kamar. Sebenarnya Melinda tidak ingin bertemu dengan Ryan kali ini, tetapi karena dia sedang tidak punya uang, jadi dia ingin mencoba peruntungannya. Siapa tahu dia bisa menipu pria itu, dan mendapatkan sejumlah uang darinya. Namun, sebelum Melinda keluar dari kamar, tiba-tiba Helen masuk dengan pakaian yang indah serta sepatu hak tingginya. Seulas senyum tipis menghiasi wajah Helen yang menunjukkan suasana hati gadis itu sedang baik. Melinda terlihat gugup saat melihat Helen memasuki kamarnya, bagaimanapun dia masih merasa bersalah atas kejadian tempo hari, saat dia mencoba memperkenalkan Helen dengan Morgan. Melinda, kamu mau kemana? Tanya Helen saat Melinda baru membuka mulutnya untuk menyapa gadis itu. Melinda terkejut saat mendengar ucapan Helen, dan wajahnya mendadak terlihat sangat bingung. Sudah beberapa hari belakangan Helen tidak mau berbicara dengan Melinda karena masalah dengan Morgan. Namun, tiba-tiba hari ini gadis itu berinisiatif untuk datang dan menyapa dirinya. Helen memaafkanku begitu cepat. Batin Melinda, gadis itu tidak bisa menahan kebahagiaan dalam hatinya.